Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniar Fadlan Afriansah, absen 14, NIM C10264, kelas 1B, program studi S1 Ilmu Keperawatan, Stikes Bakti Mandala Husada Selawe. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 7 tugas komunikasi dalam keperawatan, yaitu komunikasi efektif hubungan interpersonal. Kemudian saya mendapatkan kelompok 2, yaitu dengan tema dengan keluarga. Mari simak video berikut. Salam. Ini simak. Monggo. Perkenalkan, nama saya Perawat Diniar Fadlan dari RSUD Susilo Slawi. Mohon maaf sebelumnya Pak, apakah saya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Angga. Oh, maksud kedatangan saya di sini untuk melakukan streaming tentang kondisi kesehatan keluarga. Apakah Bapak bersedia untuk saya sampaikan informasi mengenai kesehatan Bapak dan keluarga? Bersedia, Pak. Baik, Pak. Saya akan bertanya tentang kondisi kesehatan dari keluarga Bapak. Baik, Pak. Mohon maaf, sebelumnya kalau boleh saya tahu, anggota keluarga Bapak yang berada di rumah siapa saja ya? Saya di rumah ada saya sendiri dan ibu mertua saya. Oh, baik Pak. Boleh Bapak ceritakan sebelumnya kondisi kesehatan Bapak dan ibu mertua Bapak? Untuk kondisi saya saat ini mengalami penyakit asam lambung. Apa itu asam lambung? Asam lambung adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Refluks asam dan heartburn atau asam lambung naik lebih dari 2 kali seminggu dapat mengindikasikan GERD. Oh, sebelumnya apakah Bapak sudah meminum obat? Saya belum minum obat, Pak. Apakah Bapak sering memakan makanan pedas? Ya, gimana ya, Pak? Karena saya di rumah dimasakin sama mertua, suka masak yang pedas-pedas. Kalau tidak dimakan ya saya nggak enak sama ibu mertua. Tapi kalau saya makan asam lambungnya saya naik. Nah, makanan apa aja sih yang menyebabkan asam lambung naik? Berikut adalah makanan yang membuat asam lambung naik. Yang pertama adalah gorengan. Gorengan termasuk dalam makanan penyebab asam lambung naik karena kadar lemaknya yang tinggi. Nah, yang kedua, makanan pedas. Makanan pedas juga termasuk ke dalam makanan penyebab asam lambung naik. Dan yang ketiga adalah coklat. Sayang sekali makanan enak ini juga harus dihindari jika Anda tidak ingin asam lambung naik. Kemudian yang terakhir adalah makanan yang berlemak. Seperti yang telah dijelaskan di awal, makanan berlemak dapat memicu naiknya asam lambung. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak. Asam lambung juga tidak baik jika terkena terus-menerus. Untuk obat, coba cara tradisional dulu ya, Pak ya. Bapak membuat jamu kunyit, lalu dicampur dengan madu. Dan Bapak kemudian bilang sama ibu mertua Bapak bahwa Bapak mempunyai penyakit asam lambung agar tidak dimasakin makanan pedas lagi. Oke, Pak. Baik, Pak. Saya akan lakukan apa yang disarankan oleh Bapak. Baik Pak, apakah bisa minta tolong dipanggilkan ibu mertua Bapak? Oh ya, sebentar ya, nanti saya. Iya, iya. Tunggu. Ini ibu mertua saya. Hmm. Bentar ya, Mas, tak tinggal dulu. Oh iya, iya, iya.
Kalau dengan kondisi kesehatan ibu bagaimana? Untuk kondisi kesehatan saya sekarang, saya mengalami penyakit diabetes. Apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Lalu makanan apa sih yang menyebabkan diabetes? Makanan yang pertama yang menyebabkan diabetes adalah makanan yang manis-manis, seperti permen, gulali, dan lain-lain. Kemudian nasi putih yang panas juga bisa menyebabkan diabetes atau bisa memperparah kondisi pengidap diabetes karena memiliki indeks glikemik tinggi. Seperti diketahui, indeks glikemik yang tinggi artinya makanan tersebut diproses secara cepat oleh tubuh dan menyebabkan kadar gula darah naik. Apakah sering mengkonsumsi minuman manis-manis, Bu? Iya, jarang minum minuman yang manis sih, Pak. Apakah di salah satu keluarga ada yang memiliki riwayat penyakit diabetes? Iya, bapak saya memiliki riwayat diabetes, tetapi tidak terselamatkan karena pembusukan di area kaki, sehingga tidak terselamatkan oleh tim medis. Ibu memiliki riwayat penyakit diabetes dikarenakan ibu memiliki keturunan diabetes dari orang tua ibu yang mengakibatkan ibu harus mengalami diabetes ini melalui karena itu satu darah dengan orang tua ibu, bukan karena faktor dari ibu sendiri ya. Lalu, apakah penyakit diabetes bisa jadi dari faktor keturunan? Salah satu penyebab diabetes mellitus yang tidak bisa dielakkan adalah faktor genetik. Itu sebabnya diabetes sering disebut penyakit keturunan. Namun, jangan dulu cemas. Menjadi keturunan seorang diabetes bukan berarti Anda pasti akan kena pula. Faktor genetik memang membuat seseorang memiliki risiko lebih besar untuk kena diabetes. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa risiko seorang anak terkena penyakit diabetes akan lebih besar ketika ibunya memiliki penyakit ini juga. Untuk mengatasi penyakit diabetes bagaimana ya, Pak? Ya, ibu bisa melakukan pengobatan berjalan di rumah sakit. Setelah itu, ibu bisa memilih berobat jalan atau melakukan penyuntikan insulin di rumah sakit yang pernah ibu kunjungi. Apa itu penyuntikan insulin? Penyuntikan insulin adalah obat untuk memenuhi kebutuhan insulin pada penderita diabetes. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas untuk membantu mengendalikan kadar gula darah. Oh iya, baik. Nanti saya akan coba datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi dulu pada dokter yang terkait. Baik, apakah sudah jelas, Bu, dengan semua yang saya sampaikan? Cukup jelas, Pak. Saya sangat berterima kasih banyak pada Bapak karena telah menyampaikan informasi tersebut. Baik, Bu, bisa dipanggilkan anaknya ke sini sebentar. Ya, Mas. Angga, sini. Ya. Gimana, Bu? Nah, ini Masnya mau pulang, mau pamit. Masih udah selesai, Mas? Iya, saya sudah selesai menyampaikan beberapa hal. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Mas, dan ibu saya juga sudah memahaminya. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya, Mas ya. Ya, Bu. Ya, Mas. Mari, Terima kasih Mas. ya, Mas. Ya, sama-sama.